Shalom, saudara Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Theo Kristi. Saya adalah penulis buku daripada buku Yesus Tidak Datang, yaitu buku yang mengupas tuntas di balik sekte kiamat abad pertama hingga abad 21. Buku ini ditulis sebagai antisipasi dan juga sebagai antitesis daripada sebuah nubuatan yang ditulis dicanangkan pada tahun 2000 yang lalu oleh pendeta MS, dan nubuatannya dirangkum dalam sebuah buku dan judulnya adalah Kiamat Dunia Segera Akan Terjadi. Akhir dari akhir zaman, 10 November 2003. Hari pengangkatan 10 November 2003. Antikristus memerintah 10 November 2003. Nah, kekasih Tuhan, sejarah pada saat itu mencatat bahwa ada kurang lebih 300-400 orang pengikut pendeta MS mulai dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Papua, Ambon, Maluku datang berbondong-bondong untuk diangkat oleh Tuhan Yesus sesuai dengan nubuatan daripada Nabi MS di Pondok Nabi di Bandung Selatan. Dan ternyata hari itu kita menyaksikan melalui media, berbagai media, mulai dari media elektronik, kemudian surat kabar, ternyata ratusan orang yang menantikan Tuhan hari itu harus diangkut ke kantor polisi untuk dievakuasi, dan selanjutnya kami bina selama berbulan-bulan. Setelah kami bina, kami harapkan mereka tetap percaya kepada Tuhan dan kami pulangkan ke daerah mereka masing-masing. Ketakutan akan antikristus juga muncul ketika hari ini kita berhadapan dengan pandemik, khususnya ketika kita hari ini mendapatkan instruksi dari pemerintah Indonesia, khususnya akan terjadi dan sedang terjadi, yaitu penggunaan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Kristen. Pro dan kontra ini ditenggarai oleh karena elit global berkata bahwa nanti ketika vaksin ini dipakai dalam kehidupan manusia, maka sistem pelacakan akan segera terjadi. Bagi yang kontra berkata, dan mereka mewakilkan atau ada beberapa yang datang kepada saya dan bertanya, Pak T, bagaimana ini? Ketika nanti terjadi vaksinasi COVID-19, apakah orang Kristen diperbolehkan memakainya? Lantas saya katakan, mengapa tidak? Begini Pak Tio, kita tahu bahwa nanti akan terjadi sistem pelacakan. Ada microchip dengan tanda 666 akan dipasang di dalam tubuh manusia yang divaksin. Nah, bagi orang Kristen ketika mempergunakan tanda itu, berarti ia sudah melawan terhadap Tuhan, sehingga murka Allah turun, dia kehilangan keselamatan. Apakah pertanyaannya, bolehkah orang Kristen divaksin COVID-19, Pak Tio? Dan kemudian ada bagian di antara yang pro, yaitu vaksin COVID-19 berkata, pernyataan elit global itu tidak demikian. Hanya saja interpretasi kita sedemikian jauh, sedemikian rupa melenceng. Nah, saudara Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari saudara dan saya ajak untuk membuka firman Allah. Terambil daripada Lukas pasal 21 ayat 10 dan 11. Di sini katakan, Yesus berkata kepada mereka, akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kasih Tuhan, ada tanda zaman sebagai peneguhan daripada janji kedatangan Tuhan. Mulai dari gempa bumi, peperangan yang intensitasnya sejak daripada kenaikan Tuhan hingga hari ini terus-menerus meningkat. Bagaimana dengan penyakit sampar dan kelaparan? Dikatakan di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar. Mulai daripada ketika Tuhan Yesus naik ke sorga hingga hari ini, penyakit sampar sudah tidak terhitung.
Dan di akhir zaman ini kita diperhadapkan dengan yang namanya penyakit sampar COVID-19 yang sudah dimulai pada akhir 2019 lalu di kota Wuhan. Dan hari ini dunia mencatat sudah ada 105 juta penduduk dunia yang sudah terpapar oleh virus COVID-19. Bahkan juga dunia mencatat sudah terdapat 2,3 juta penduduk dunia kehilangan nyawanya oleh karena virus COVID-19. Nah, menyikapi tentang hal ini, sudah kasih Tuhan, kita lihat Alkitab berkata di mana ada penyakit sampar selalu erat hubungannya dengan kelaparan. Akibat daripada penyakit sampar bukan hanya membunuh manusia sekian juta, dan nanti ini bukan yang terakhir. Karena Alkitab berkata di dalam Wahyu 18 ayat yang ke-8, ada penyakit sampar yang lebih dahsyat dibandingkan COVID-19. Sedemikian di sana terjadi perkabungan, terjadi kematian dan perkabungan dan kelaparan yang hebat. Jadi kasih Tuhan mengantisipasi zaman, saudara Tuhan, kita lihat bersama-sama. Ternyata ketika pandemik ini mulai mewabah dan juga mengakibatkan efek domino dalam kehidupan sosial daripada seluruh penduduk bumi ini. Mulai diberlakukannya lockdown di berbagai negara. Di Indonesia diberlakukan PSBB sebagai isolasi sosial agar mata rantai penyebaran COVID-19 ini terhenti. Tapi saudara Tuhan, efek sampingnya adalah dalam dunia perdagangan, bisnis terpukul berat. Sedemikian banyak pengusaha hari-hari ini harus terpaksa mem-PHK para karyawannya. Dan terjadi PHK massal di mana-mana. Akibatnya, saudara Tuhan, terjadi gonjang-ganjing dalam pernikahan mereka yang di PHK. Oleh karena terjadi krisis keuangan, perceraian terjadi secara global. Dan saudara Tuhan tidak berhenti di situ. Ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan transaksi pembelian bahan makanan dan minuman, kalau tidak ada, orang cenderung berhutang. Nah, saudara Tuhan, demikian juga pemerintah di berbagai negara melakukan hal yang sama untuk menanggulangi pandemik ini. Maka demikian pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menormalisasikan kehidupan ekonomi rakyatnya. Dan hal itu berarti menerima bantuan daripada lembaga multilateral internasional. Tapi saudara Tuhan, ketika hutang global ini terjadi di banyak-banyak negara dan rakyat pun juga mengalami dampak daripada hutang global itu, maka demikian saudara Tuhan, terjadi hal yang disebut dengan kelaparan. Dan tidak bisa tidak, hutang menyebabkan banyak orang di akhir zaman ini sakit bersalin. Oleh karena kontraksi ekonomi semakin hari semakin berat. Nah, saudara Tuhan, itulah sebabnya kita perlu melihat sistematika rencana Allah tentang kedatangannya. Ada 318 ayat bahwa berjanji bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, saudara Tuhan, kitab Wahyu kalau kita lihat bersama-sama, di sana ada pernyataan tentang kedatangan Tuhan dan juga tentang isu yang ditakutkan, yaitu antikristus. Khususnya ketika hari-hari ini orang Kristen mulai ketakutan dengan pemasangan chip 666 dan selalu mempergunakan orientasi kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan 18. Saya bacakan buat saudara. Dan ia nabi palsu di sini. Menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666.
berbicara mengenai manusia diciptakan pada hari yang ke-6. 6 berbicara merujuk kepada 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4, berbicara mengenai lawan daripada Kristus, yaitu antikristus, yang akan meninggikan dirinya menjadi seperti Allah dan minta disembah oleh Allah. Nah, Tuhan, sebelum hari itu terjadi, ketika antikristus menyatakan dirinya sebagai Allah di bait Allah, didahului oleh Tuhan fenomena nabi palsu. Ia datang dengan tanda-tanda dahsyat. Dikatakan oleh Alkitab, nabi palsu itu menurunkan api dari langit. Berikutnya dikatakan nabi palsu itu memerintahkan penduduk dunia untuk membangun patung antikristus. Dan kemudian antikristus akan menyatakan dirinya sebagai Allah di bait Allah. Kemudian bersama-sama dengan penduduk dunia, mereka akan menghujat Allah. Oleh karena penduduk dunia dikatakan namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dan berikutnya dikatakan nanti semua orang di seluruh dunia akan diperintahkan oleh nabi palsu itu untuk memakai bilangan 666 di dahi mereka atau tangan mereka, sehingga demikian mereka berkemampuan untuk menjual atau membeli tanpa tanda. Maka demikian mereka tidak dapat menjual atau membeli. Nah, kasih Tuhan, kalau kita lihat berbicara mengenai sistematika rangkaian rencana Allah, ada 5 fakta. Tadi berbicara mengenai fenomena antikristus dan nabi palsu yang muncul ketika terjadi perbudakan internasional. Kenapa terjadi perbudakan internasional? Oleh karena semua orang di seluruh dunia, di semua negara akan berhutang kepada 2 lembaga multilateral yang datangnya dari UE. Saudara Tuhan, kalau kita lihat bersama-sama apa itu UE? UE adalah merupakan masyarakat ekonomi Eropa. Apa yang dilihat oleh Rasul atau Nabi Yohanes di Pulau Patmos, sedangkan Tuhan dikatakan, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Dan binatang itu berkepala 7, bertanduk 10, bermahkota 10. Tanduk berbicara mengenai kekuatan, kemuliaan, pemerintah yang kuat akan keluar dari dalam bumi, dan kemudian wujudnya di dalam dunia nyata akan ada 10 kerajaan yang membackup antikristus. Dan kemudian dikatakan bermahkota 10, pencapaian atau dengan kata lain penjajahan ekonomi akan terjadi secara global. Sehingga demikian semua orang yang berhutang kepada lembaga multilateral internasional ini menyebabkan mereka harus melakukan kehendak daripada pemimpin 10 kerajaan, yaitu antikristus. Dan saya kasih Tuhan, sebuah buku yang bertemakan akhir zaman, The King is Coming, karangan H.L. Wilmington, berkata, 10 tanduk, 10 mahkota itulah masyarakat ekonomi Eropa yang akan menguasai seluruh dunia. Dan 2 lembaga multilateral yang hari ini menguasai perekonomian dunia, bahkan juga bangsa-bangsa pemerintahan, sedang Tuhan juga hari ini melakukan berbagai macam hal yang saudara dan saya akan melihat kelanjutannya seperti apa. Semakin hari semakin banyak saudara Tuhan negara yang berhutang. Dan hutang global inilah yang menyebabkan pada akhirnya menyebabkan semua orang menjadi budak daripada 10 kerajaan ini. 10 kerajaan inilah yang akan menguasai perekonomian dunia, bahkan juga mengontrol kehidupan manusia di akhir zaman. Jadi berbicara mengenai sistematika rangkaian daripada Wahyu pasal 13 sampai dengan 16-18, kita tidak bisa langsung mengimplementasikannya dalam masa saat sekarang ini ketika semua orang diminta untuk divaksin. Kenapa? Kita harus melihat ada konteks dekat yang tidak boleh dilalaikan.
Pendeta MS waktu yang lalu mempergunakan ayat-ayat ini secara langsung. Sehingga demikian orang mulai ketakutan oleh karena mereka melihat antikristus memerintah 10 November 2003, hari pengangkatan 10 November 2003. Dan Tuhan, ada kaidah penafsiran yang tidak boleh dilalaikan. Kita sebagai pelaku firman Tuhan, pembaca firman Tuhan, boleh menafsirkan. Bahkan dalam kitab Wahyu ini ada 4 metode untuk menafsirkan firman Allah, khususnya menyoroti tentang Wahyu pasal 13. Sudah kasih Tuhan, ada 4 model. Sudah kasih Tuhan, itulah sebabnya kaidah tidak boleh dilupakan. Kaidah ini berbicara, perhatikan konteks awal, perhatikan konteks sesudahnya, supaya dengan demikian kita bisa melihat hari kedatangan Tuhan secara tepat. Sudah kasih Tuhan, Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, karena kamu tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Itu sebabnya ketika kita tahu bahwa Tuhan akan tiba dalam waktu yang tidak seorang pun tahu, hanya Bapa sendiri, malaikat tidak, anak tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu, maka demikian ada penoban, ada tanda zaman, ada rangkaian menuju saat-saat di mana ketika firman Allah digenapi, saudara dan saya harus tetap tenang, tidak gelisah, bahkan juga menyikapinya dengan akal sehat dan penafsiran yang terus-menerus kita uji penafsiran tersebut. Dan Tuhan, ada sistematika untuk mempelajari kitab Wahyu sebelum kita pakai Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan 18. Kita kasih Tuhan, kita lihat komposisi daripada kitab Wahyu. Pasal 1 sampai dengan 3 ini berbicara mengenai gereja Tuhan. Pasal 4 ini berbicara mengenai tahta Allah. Wahyu pasal 5 ini berbicara mengenai gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai dipegang oleh Allah Bapa di sorga, diberikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ketika membuka meterai satu demi satu terjadi manifestasi fenomena yang hari ini kita dapatkan dan lalui. Ada terjadi peperangan, pertempuran, penyakit sampar, dan lain sebagainya. Intinya Tuhan Yesuslah yang memegang kendali atas semua kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini. Kemudian masuk di dalam Wahyu pasal 8 sampai dengan pasalnya yang ke-12 Tuhan, khususnya 11, maka di sana ada sangkakala Allah, ada 7 sangkakala Allah. Dan kemudian pasal 12 sampai dengan 14 fenomena antikristus bersama dengan nabi palsu, bersama dengan naga besar itu yang kemudian diberi saat hanya sebentar saja. Pada saat itu menguasai dunia. Dan hari itulah ditetapkan seluruh manusia, besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda 666 sebagai tanda menyembah terhadap naga itu, terhadap antikristus. Nah, saudara Tuhan, masuk di dalam pasal-pasal selanjutnya baru murka Allah dicurahkan. Dan endingnya dikatakan, jangan lupa, Yesus datang dan kemudian mempelainya, yaitu bersama-sama dengan Tuhan akan memerintah dengan luar biasa. Itulah saudara dan saya hari ini umat yang berpengharapan sebagai mempelai Kristus. Oleh karena itu kita tidak cepat dibingungkan, diombang-ambing dengan berbagai macam ketakutan yang tidak berdasar, oleh karena implementasi Wahyu pasal 13 khususnya ayat 16-18 dikaitkan dengan masa saat sekarang ini ketika semua orang harus divaksinasi. Terima kasih Tuhan, tentunya saudara dan saya hari ini kita melihat Kristus yang memegang kendali, bukan 666 antikristus yang memegang kendali. Bait Allah belum dibangun.
Antikristus belum menyatakan dirinya. Nabi palsu belum menyatakan dirinya. Api dari langit belum ada. Dan penghujatan dari mereka terhadap Allah belum ada. Itu sebabnya wahyu ini sebagai Tuhan tidak bisa diimplementasikan di saat pandemik ini. Dan tidak ada satupun indikator penyakit sampar di dalam Wahyu pasal 13. Indikatornya sebagai Tuhan, manusia itu menguasai kehidupan hajat penduduk dunia, penghuni bumi, oleh karena penduduk bumi memiliki hutang secara global, secara masif terhadap 10 kerajaan ini, terhadap pemimpin 10 kerajaan ini. Karena yang dikatakan mereka tidak boleh menjual, mereka tidak boleh membeli kecuali ada tanda. Berarti di sini berbicara mengenai perbudakan internasional akan dilakukan oleh tokoh ini. Sekarang belum. Jadi kasih Tuhan, perhatikan rencana Tuhan. Rencana Tuhan dan keberadaan Roh Kudus di akhir zaman itu begitu jelas karyanya. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayat 6 dan 7 berkata demikian. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Jadi kasih Tuhan, Roh Kudus hari ini masih berkarya di tengah-tengah umat percaya. Sekali Tuhan dikatakan demikian oleh Yohanes kepada kita sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan seorang penolong, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dunia tidak dapat melihat dia, tetapi kamu mengenal dia oleh karena ia tinggal di dalam kamu. Sekali Tuhan, Roh Kudus menyertai umatnya di tengah-tengah kesesakan yang hari ini gereja Tuhan harus hadapi, harus lalui. Dan Tuhan tidak izinkan antikristus hari ini memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Nanti kalau yang menahannya diangkat ke sorga. Dan dengan Tuhan, ketika hari itu terjadi, dikatakan kalau ada 2 orang di tempat tidur, satu akan diangkat, satu akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang bekerja di ladang, yang satu orang akan diangkat, yang satu akan ditinggalkan. Hari pengangkatan gereja Tuhan. Tugas daripada Roh Kudus adalah menyertai umat percaya. Jadi ketika umat percaya diangkat sebelum hari murka Allah, 7 murka Allah dicurahkan ke atas muka bumi, oleh karena semua penduduk dunia memakai bilangan 6 itu dalam kehidupan mereka, maka demikian saudara Tuhan, Roh Kudus pun juga akan diangkat. Terjemahan bahasa Inggris berkata, "He who now restrain it is taken out of the way." Dia yang menahan antikristus memproklamirkan dirinya akan diangkat, akan diambil keluar. Hari di mana gereja Tuhan, saudara dan saya akan diangkat. Kapan waktunya? Tidak seorang pun tahu. Tugas Roh Kudus berikutnya juga ada di tengah-tengah dunia saat ini untuk menginsafkan para pemimpin dunia, para elit global tentang dosa. Yohanes 16 ayat 8 berkata demikian, saudara Tuhan. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, penghakiman, akan kebenaran. Artinya, saudara Tuhan, di tengah-tengah daripada situasi pandemik ini, Roh Kudus juga menginsafkan pemimpin dunia dan orang dunia untuk percaya kepada karya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib akan dosa. Sehingga demikian para elit ini mulai berpikir dan mulai diinsafkan oleh Roh Kudus sehingga mereka mulai berpikir tidak sehat. Itu merupakan sebuah dosa besar. Kita mengendalikan kehidupan manusia, besar kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, dengan memasang chip 666. Itu sebabnya hari ini kita melihat Tuhan ada yang menahan. Roh Kuduslah yang masih berkarya di tengah-tengah kita. Saudara Tuhan, kita juga dengar pada tanggal 20
Januari tahun 2021 ini Menteri BUMN Erick Thohir bantah ada chip di vaksin COVID-19. Melalui berbagai macam media, ada Detik Finance, Liputan 6, Money, Kompas, dan lain sebagainya, saudara Tuhan, yang mengatakan bahwa dengan kata lain, virus COVID-19 dapat ditanggulangi dengan vaksin COVID-19 tanpa microchip di dalamnya. Sekalipun saya tidak tahu uji klinisnya seberapa jauh hal ini sudah terjadi. Dan saya percaya, saudara Tuhan, dalam rangkaian rencana Tuhan, maka demikian vaksin COVID-19 ini bisa dan aman dipakai oleh kita. Mayoritas orang Kristen yang mempercayai tentang rencana Tuhan, tentang semua hal yang terjadi di balik kesusahan zaman ini, tentang semua yang dilakukannya di atas bukit Golgota mulia, ia akan datang kembali. Saudara, saya simpulkan di dalam Efesus 1 ayat 10 dikatakan demikian. Sebagai persiapan pengenapan waktu di mana ia akan menjadi kepala, ia akan menjadi raja, dan baik yang di sorga maupun yang di bumi. Artinya begini, saudara Tuhan, semua yang terjadi dari awal sampai dengan akhir tidak terjadi karena kebetulan. Semua ada di dalam rencana Tuhan, dan semua ada di dalam kendali Tuhan. Satu hal yang akan terjadi pada hari itu, satu-satunya, nama yang satu-satu ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zakaria, namanya Yesus sebagai Raja. Oleh karena itu, saudara dan saya, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tidak usah panik, tidak usah gelisah, tidak usah takut. Tuhan Yesus pasti menang atas semua hal yang si jahat rancangkan, karena semua ada di bawah kendali daripada Tuhan Yesus. Pemakaian microchip COVID-19 belum Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita pada saat ini. Tapi nanti ketika pemerintahan itu tiba, nanti, sudah kasih Tuhan, ada kemungkinan, maka demikian besar kecil, tua muda, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diharuskan memakai tanda bilangan itu oleh karena kendali hidup mereka ada di tangan si musuh, oleh karena hutang global. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita percaya Tuhan kita lebih besar, dan diharapkan sebelum hari itu tiba, gereja Tuhan akan bersama dengan Tuhan di awan-awan hingga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati saudara, tetap sehat, damai sejahtera Tuhan menguasai hati saudara mulai hari ini sampai dengan Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.